Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan satu gagasan dari kami terkait upaya pelestarian salah satu tradisi lisan masyarakat Sunda, yaitu bubur suro. Gagasan ini diusulkan oleh saya sendiri, Lazania Putri Aruli, dan beberapa teman saya. Yang pertama, Franciscus Maximus, yang kedua Nada Aulia Azahra, yang ketiga Nabila Azahra, dan yang terakhir Hani Sofia. Nah, sebelum lebih jauh membahas mengenai bubur suro, yuk kenalan dulu dengan satu festival unik dari Rusia yang menjadi inspirasi kami dalam pembuatan gagasan pelestarian tradisi bubur suro ini. Yang pertama ada Maslenitsa. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Maslenitsa? Jadi, Maslenitsa ini merupakan sebuah perayaan tradisional Rusia. Nah, biasanya festival ini disebut sebagai Hari Pancake. Kenapa Hari Pancake? Karena masyarakat Rusia selama beberapa minggu itu mengkonsumsi pancake sebagai simbol dari matahari. Nah, perayaan Maslenitsa ini dirayakan dalam rangka untuk memperingati sebagai berakhirnya musim dingin. Nah, biasanya terdapat beberapa permainan outdoor seperti nyanyian, perang bola salju, main papan seluncur, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi permainan-permainan outdoor. Nah, di beberapa pekan terakhir perayaan Maslenitsa ini, semua orang biasanya melakukan permohonan maaf ke ke sesama keluarga, kerabat, serta teman-teman yang lainnya juga. Jadi mereka mengadakan kegiatan saling memaafkan untuk mengampuni dosa-dosa mereka, dan biasanya juga mereka melakukan sebuah perayaan membakar sebuah boneka yang disimbolkan sebagai boneka musim dingin gitu. Wah, menarik banget ya Festival Maslenitsa tadi. Salah satu tradisi kuno dari Rusia yang masih lestari hingga saat ini. Bahkan menariknya lagi, festival ini gak cuma dirayakan oleh generasi tua, tapi generasi mudanya juga ikut merayakan. Pun perayaannya bisa terkenal sampai mancanegara. Wow, keren banget ya. Kira-kira Indonesia bisa gak sih punya tradisi yang terkenal sampai mancanegara gini? Jawabannya bisa banget. Teman-teman tahu nggak sih kalau dari Indonesia itu, khususnya dari daerah Jawa Barat, punya tradisi yang memiliki potensi yang serupa dengan Festival Maslenitsa tadi. Kenapa aku bilang serupa? Karena tradisi ini juga erat kaitannya dengan makanan. Wow, festival apa tuh kira-kira? Nah, namanya adalah tradisi bubur suro. Tradisi bubur suro merupakan sebuah tradisi yang dirayakan setiap tanggal 10 pada bulan Muharram dalam kalender Islam atau biasa juga disebut bulan suro. Nah, tradisi ini bermula dari terjadinya masa paceklik di daerah Rancakalong, Kabupaten Sumedang, sehingga membuat warga setempat kelaparan. Situasi ini pun menyulut inovasi beberapa warga untuk mengolah bahan makanan yang tersisa menjadi bubur, agar para warga mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, serta berharap agar lahan pertanian kembali subur. Di samping itu, tradisi ini dirayakan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Sang Pencipta, serta sebagai bentuk permohonan akan keselamatan dan kesejahteraan untuk melanjutkan hidup. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikan dan apa kelebihan dari solusi ini? Solusi terbaik untuk melestarikan tradisi bubur suro ini adalah dengan cara membuat sebuah perayaan khusus seperti Festival Maslenitsa di Rusia. Mengapa dibuat seperti perayaan Festival Maslenitsa? Karena upacara tradisi bubur suro perlu diperingati dengan menetapkan hari libur agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi. Kemudian untuk merealisasikan hari peringatan khusus ini, maka dapat dimulai dari lingkungan akademik sebagai garda terdepan pelestarian budaya. Contohnya seperti di universitas, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran memiliki tanggung jawab dalam pelestarian salah satu tradisi masyarakat Sunda ini. Ini adalah kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan yang akan diantisipasi dalam pelaksanaan Festival Bubur Suro ini yang pertama adalah pengumpulan massa. Massa adalah komponen yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan acara. Maka dari itu, hal ini dapat menjadi kendala terutama pada acara yang baru dirintis dan tidak memiliki massa sebelumnya, seperti Festival Bubur Suro ini.
Nah, Festival Bubur Syuro ini tentunya menargetkan audiens dari seluruh mahasiswa FIB. Ketertarikan mahasiswa atau ketertarikan audiens tentunya mengikuti suatu branding atau suatu urgensi dari acara tersebut. Maka dari itu, dalam mengantisipasi pengumpulan massa ini, kita harus memiliki atau menggencarkan branding dari acara kita. Yang kedua adalah teknis acara. Teknis acara adalah perumpamaannya sebagai tubuh dalam berjalannya suatu acara. Teknis dalam acara ini dapat dikatakan masih merupakan sebuah tahap uji coba atau tahap trial and error. Selain masih menjadi awalan bagi usaha pelestarian kebudayaan, rangkaian acaranya pun haruslah diikuti dengan aturan kebudayaan yang benar. Misal, keharusan bahan sajian didapatkan dari 1000 bahan, ataupun ritual sebelum memasak sajian. Sajian di sini itu yaitu bubur. Dibutuhkan kajian lebih lanjut dengan mengkonsultasikan hal tersebut kepada para ahli atau ahli kebudayaan yang berkapabilitas di bidangnya. Selanjutnya, hambatan yang ketiga adalah lokasi pelaksanaan. Lokasi pelaksanaan Festival Bubur Syuro ini adalah di Fakultas Ilmu Budaya. FIB akan menjadi tempat utama pelaksanaan acara Festival Bubur Syuro ini dengan mempertimbangkan semua mahasiswa FIB, terlebih ketika sajian buburnya mulai diolah, dibutuhkan tempat yang luas yang dapat mencakup alat masak atau alat-alat dengan ukuran yang tidaklah kecil. Lalu, hambatan yang keempat itu adalah penyosialisasian kepada seluruh pihak acara. Tahap keempat ini adalah tahap yang paling penting dalam pelaksanaan acara ini karena bergantung pada bagaimana panitia menyampaikan maksud dan tujuan acara. Begitupun dengan menyampaikan teknis pelaksanaannya. Semua pihak di sini akan mendapatkan peran dalam acara ini. Maka dari itu, berjalannya sebuah acara bergantung pada bagaimana orang-orang di dalamnya memahami peran dengan baik. Selanjutnya adalah hambatan yang selalu terjadi, yaitu hambatan di dana. Nah, dana yang dibutuhkan dalam acara ini tentunya akan dilimpahkan sepenuhnya kepada masing-masing prodi, karena nantinya tiap prodi akan mengolah sajiannya masing-masing. Akan selalu ada hambatan, terutama jika dana yang dibutuhkan itu tidak disalurkan. Sekian, berlanjut kepada slide berikutnya. Kesimpulan dari pemaparan sebelumnya yaitu berdasarkan cerita masyarakat di daerah Rancakalong, Kabupaten Sumedang, tradisi bubur syuro ini bermula dari datangnya masa paceklik yang berkepanjangan, sehingga membuat masyarakat setempat kelaparan. Lalu kenapa sih tradisi ini tidak dirayakan oleh semua orang Sunda? Yang pertama, sebenarnya tidak semua orang Sunda mengetahui tradisi ini. Lalu, anggapan dari masyarakat bahwa tradisi ini masih bersifat Islam sentris dan hidangan utama bubur yang dianggap kurang atraktif dan inovatif di zaman ini, sebab hidangan bubur identik sebagai hidangan untuk orang sakit. Solusi terbaik untuk pelestarian tradisi bubur syuro ini menurut kami adalah dengan cara membuat sebuah perayaan khusus seperti Festival Maslenitsa di negara Rusia. Nah, untuk dapat merealisasikan hari peringatan khusus ini, perlu dimulai dari lingkungan akademik sebagai garda terdepan pelestarian budaya, seperti contohnya di tingkat universitas. Sebagai contoh, perayaan ini dapat diterapkan di Universitas Padjadjaran, mulai dari lingkup Fakultas Ilmu Budaya, yang mana Fakultas Ilmu Budaya sendiri memiliki peran penting sebagai pelopor dalam pengimplementasian nilai-nilai budaya dari berbagai kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan ini dapat dimulai dengan menjalin kerjasama antar pihak fakultas dan seluruh mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.